Shalom Bapak Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi ya kita bersama-sama berkumpul dengan keluarga di rumah masing-masing untuk kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, kesempatan hari ini saya mengajak kita semua untuk kita datang sungguh-sungguh menyembah Tuhan dalam hadirat Tuhan. Karena saya percaya bahwa hanya Dia yang layak kita sembah, hanya Dia yang layak kita tinggikan. Amin. Oleh sebab itu, mari saya mengajak kita semua untuk kita datang menyembah dan memuji Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Kau bertahta di atas pujian. Lebih semua kita naikkan pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertahta di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Lalu supaya kita akan pujian ini. Saat ku menyembah-Mu, Yesus, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu,
Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku. Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan, Yesus kekuatan di hidupku. Kau kekuatan dalam hidupku Tuhan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau kekuatanku, hanya Kau Yesus. Haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, sebab hanya Engkau yang layak terima pujian, dan hanya Engkau yang layak kami sembah Tuhan. Engkau Bapa kami, Engkau Raja kami, Engkau Tuhan kami, yang layak kami muliakan. Sebab Engkau Bapa kami yang selalu ada bagi kami, Tuhan yang selalu memperhatikan setiap kehidupan kami, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami sendirian, Tuhan yang selalu menuntun setiap kehidupan kami, langkah demi langkah kami. Engkau selalu ada Tuhan. Oleh sebab itu layaklah Engkau disembah, layaklah Engkau dipuji Tuhan. Engkau Raja di atas segala Raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini pujian sembah kami akan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih. Saat ini Tuhan kami menyerahkan ibadah kami hari dalam tangan Tuhan. Dari awal dengan akhirnya, biarlah semua kehendak-Mu terjadi, bukan kehendak kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sama-sama kita akan Bible prophetic ya. Mari angkat Alkitab di sebelah tangan kanannya ya. Dan sama-sama kita perkatakan, aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap menerimanya dalam nama Yesus. Amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari semua yang dikasih dalam Tuhan. Senang sekali kita bisa kembali dalam ibadah kita secara online. Hari ini kita akan membahas satu tema yang sangat menarik, di mana kita akan berbicara tentang mengapa setiap kita perlu untuk berdoa. Nah saudara, kita akan bahas firman Tuhan yang diambil dari Efesus 3 ayat 14 sampai dengan 21. Saya akan bacakan buat saudara semua, demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima
namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam segala kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Nah saudara, dari ayat firman Tuhan yang kita baca barusan, kita melihat bahwa Paulus berdoa bagi jemaat Efesus. Saudara, apa yang Paulus doakan? Paulus berdoa bahwa supaya jemaat Efesus memiliki iman yang kuat. Paulus juga berdoa supaya jemaat Efesus dipenuhi oleh kasih Kristus. Nah saudara, mengapa Paulus punya kerinduan demikian tapi dia mengungkapkannya lewat doa? Jawabannya ada di ayat 20. Firman Tuhan berkata demikian, karena Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari yang kita doakan. Nah saudara, Paulus percaya bahwa lewat doanya, lewat dia mengungkapkan kerinduannya, Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang ia doakan dan rindukan tersebut. Nah saudara, kalau kita lihat, seperti yang tadi saya bilang bahwa Paulus memiliki kerinduan bahwa jemaat Efesus memiliki iman yang kuat dan juga jemaat Efesus dipenuhi oleh kasih Kristus. Tapi kalau saudara, kita bisa sama-sama pelajari bahwa jemaat Efesus, Tuhan melakukan jauh lebih besar lewat daripada apa yang Paulus doakan. Kita bisa melihat bahwa jemaat Efesus memiliki dampak yang luar biasa di Asia, di mana lewat keberadaan mereka banyak orang di Asia boleh mengenal Tuhan dan firman Tuhan. Injil Tuhan bisa disampaikan di Asia lewat dimana dimulai dari jemaat Efesus. Nah saudara, kita melihat bahwa apa yang Paulus doakan ternyata Tuhan mengerjakan dan melakukan jauh lebih banyak dari apa yang Paulus rindukan dan doakan. Nah saudara, saya percaya lewat renungan kita yang singkat pada pagi siang hari ini di minggu yang berbahagia ini, saudara, kita juga sama-sama perlu belajar untuk kita mengerti bahwa kita sangat perlu untuk berdoa. Sama seperti Paulus, saudara, saya percaya bahwa ketika kita berdoa, Tuhan dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan. Saudara, saya nggak tahu apa yang menjadi kerinduan saudara, apa yang saudara hari-hari ini doakan, tapi saya mau perkatakan dan sampaikan bahwa Tuhan mampu melakukan jauh lebih daripada apa yang saudara dan saya rindukan dan doakan. Nah saudara, saya teringat satu kali waktu ketika saya masih kuliah. Saya kuliah nggak begitu pintar dan suka belajar saudara, sehingga ketika kuliah saya punya harapan cuman yang penting saya bisa lulus saudara. Tapi ketika itu saya sungguh bersyukur karena nggak sekedar lulus, tapi saya justru mendapatkan lulus dengan nilai yang baik saudara. Nah saudara, apa yang saya harapkan ternyata saya dapatkan jauh lebih besar daripada apa yang saya rindukan. Dan hal itu benar-benar membawa satu sukacita yang luar biasa, karena saya punya pengharapan dan kerinduan cuman lulus, tapi ternyata bisa lulus dengan nilai yang baik. Nah saudara, saya percaya kita juga bisa mengalami sukacita yang demikian ketika kita berdoa, tapi kemudian kita menemukan bahwa Tuhan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang sekedar kita doakan. Nah saudara, itu sebabnya saudara dan saya perlu terus berdoa pada Tuhan. Saudara, doa tidak membawa kebaikan bagi Tuhan, tapi itu membawa kebaikan bagi saudara dan saya. Saudara, lewat doa kita bisa melihat, kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan melakukan jauh lebih besar daripada apa yang kita doakan dan pikirkan. Lewat doa kita bisa melihat bahwa Tuhan itu benar-benar melakukan jauh lebih besar. Tuhan itu benar-benar
kasih kita jauh lebih daripada apa yang kita harapkan dan pikirkan. Saudara, namun kita juga harus belajar seperti Rasul Paulus. Ketika Rasul Paulus berdoa, saudara, dia tidak mengungkapkan keluh kesahnya, dia tidak mengungkapkan pergumulannya, dia tidak mengungkapkan tantangan dan permasalahannya. Tapi Paulus ketika berdoa, saudara, dia mengungkapkan kerinduannya. Saudara, padahal saat itu kalau kita sama-sama pelajari, ketika Rasul Paulus berdoa bagi jemaat Efesus, keadaan Paulus ada di dalam penjara. Tapi sama seperti yang tadi saya bilang, bahwa Paulus tidak mengungkapkan keluh kesahnya, tapi dia mengungkapkan kerinduannya kepada Tuhan. Nah saudara, biarlah hari ini kita pun demikian. Ketika kita berdoa, saudara, jangan sampaikan pergumulan kita, jangan perkatakan keluh kesah kita, jangan perkatakan tantangan yang kita hadapi. Tapi marilah kita belajar seperti Paulus, kita mengungkapkan, memperkatakan kerinduan kita. Saudara, saya percaya ketika kita memperkatakan kerinduan kita memperkatakan firman Tuhan, saudara, di dalam doa kita itu ada iman yang luar biasa. Dan saya percaya doa yang demikian menghadirkan kuasa Tuhan. Doa yang demikian menghadirkan bagaimana Tuhan melakukan jauh lebih daripada apa yang kita doakan dan rindukan. Saudara, biarlah lewat renungan yang singkat pada hari ini, lewat firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini, saya mengajak kita semua, ayo untuk mulai sama-sama untuk terus setia berdoa di dalam Tuhan dengan menyampaikan dan memperkatakan kerinduan kita, bahkan kerinduan Tuhan. Saya percaya lewat doa yang demikian, sekali lagi kita akan mengalami kuasa, kita mengalami mujizat, kita mengalami bagaimana Tuhan melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan. Amin saudara. Yuk kita sama-sama doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini, mengingatkan kami untuk boleh terus berdoa. Namun tidak hanya sekedar berdoa Tuhan, Tuhan kami rindu memperkatakan setiap kerinduan kami. Kami percaya setiap kerinduan kami yang Kau taruh di dalam hati kami bukan suatu hal yang kebetulan, tapi memang itu pun yang menjadi kerinduan Kau juga Tuhan. Tuhan, bahkan kami juga percaya Engkau mampu melakukan jauh lebih daripada apa yang kami doakan. Dan Tuhan, biarlah kami boleh terus setia di dalam doa, kami boleh terus memperkatakan setiap kerinduan, memperkatakan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami percaya di dalam doa ada kuasa yang besar, dan kami percaya kami terus membangun hubungan doa bersama dengan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Saudara, sebelum kita akhiri ibadah ini, saya mengajak kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih yang berasal daripada Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan penyertaan daripada Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Siap kita yang percaya, kita mau sama-sama katakan amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.